Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 31 Oktober 2021. Terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8, dan bacaan dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema Injil yang membaharui. Dalam bahasa Batak dituliskan Barita Nauli na paibaruhon. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Raja-Raja pasal 18 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12, dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 adalah Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di pertanggiangan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 31 Oktober 2021 berbicara tentang keberhasilan Hizkia karena berpegang teguh pada firman dan kuasa Tuhan. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu Injil yang membaharui, Barita Nauli na paibaruhon. Saudara, kerajaan Israel Utara yang ibu kotanya Samaria telah jatuh ke tangan Asyur tahun 721 sebelum Kristus. Kota-kotanya telah dirampas, keluarga raja sudah ditawan, dan bangsa Israel Utara itu dibuang ke Asyur.
Israel Selatan dengan ibu kotanya Yerusalem juga mulai terancam. Saat ini Yehuda diperintah oleh seorang raja muda yang masih berusia 25 tahun bernama Hizkia. Hizkia adalah putra Raja Ahaz. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Ahaz seorang raja yang secara iman dan moral bobrok. Ahaz tidak peduli kepada suara nabi, suara Tuhan, suara imam, dan orang Lewi. Dalam masa pemerintahan Ahaz, bangsa Israel membelakangi Tuhan. Mereka lebih memilih untuk menyembah Nehustan. Nehustan itu adalah simbol ular tembaga yang melingkari tongkat. Menurut kitab Bilangan pasal 21 ayat 4-9, Nehustan itu pertama kali dibuat oleh Musa sesuai dengan perintah Tuhan. Setiap orang yang dipagut ular akan sembuh ketika melihat ular tembaga itu. Namun kemudian ternyata Nehustan ini dijadikan berhala hingga di zaman Raja Ahaz, ayahnya Hizkia. Ahaz tidak pernah mengajarkan tentang Allah yang benar kepada bangsa Yehuda. Ia tidak mementingkan kesucian Tuhan, kesucian bait Allah, dan ibadah kepada Tuhan. Imannya sudah bergeser dan bahkan juga menyembah dewa-dewa lain. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, situasi kerajaan Yehuda saat itu begitu lemah. Ini pasti menjadi pergumulan berat bagi Hizkia yang melanjutkan kerajaan Ahaz. Namun Hizkia tidak pernah mundur dan putus asa. Ia tidak mencari berhala ataupun bantuan negara-negara lain. Tetapi Hizkia mengandalkan Tuhan. Sebagaimana khotbah ini, Hizkia sungguh berbeda dengan ayahandanya Ahaz. Hizkia memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Hizkia itu seorang raja yang saleh, beriman, percaya dan taat kepada Tuhan. Makanya pada ayat 5 dituliskan, ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Persis sama seperti makna yang ada pada namanya sendiri, berarti Tuhan adalah kekuatanku. Dari arti nama ini kita tahu bahwa Hizkia itu tidak mau kalah oleh situasi dan kondisi apapun. Dia harus selalu menang karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Ketika Hizkia akan mati, ia berdoa dan Tuhan menjawab dengan memberikan tambahan hidup sampai 15 tahun lagi. Saudara, pada ayat 4, Hizkia melakukan berbagai reformasi, pembaharuan dengan menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala, dan menebang habis tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa itu. Dan kalau kita baca kitab 2 Tawarikh pasal 29 ayat 6 sampai ayat 8 dan ayat 15 sampai 16 diterangkan bagaimana Hizkia melakukan berbagai reformasi. Pertama, ia menguduskan rumah Tuhan. Dalam hal ini, mula-mula ia mengumpulkan semua saudara-saudaranya dan mereka menguduskan dirinya sendiri. Sesudah itu, semua yang najis yang didapati oleh mereka di dalam bait Allah, bait Tuhan itu dibawa ke pelataran rumah Tuhan untuk diangkut ke lembah Kidron untuk dibuang semuanya. Hizkia juga memerintahkan Bapak Ibu agar semua tempat-tempat penyembahan berhala yang ada di Israel pada saat itu harus dihancurkan. Kedua, pembaharuan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Perayaan Paskah.
Sebagaimana dalam 2 Tawarid pasal 30 ayat 1 dan seterusnya. Maka mereka menyiarkan, memaklumkan, memberitakan di seluruh Israel dari Berseba sampai ke Dan, supaya masing-masing orang datang ke Yerusalem merayakan Paskah. Karena selama ini mereka belum pernah merayakan Paskah secara umum seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian pada ayat 6 hingga ayat 8 khotbah kita ini disebutkan lagi bahwa Hizkia itu percaya dan berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka semua tindakan untuk mereformasi Israel ini membuahkan, pada ayat 7 disebut, Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Pada ayat 8 ayat terakhir disebutkan lagi, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu, semuanya dimusnahkan oleh Hizkia. Amin Bapak Ibu. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di Partangiangan Minggu ke-22 sesudah Trinitatis 31 Oktober 2021. Apa pelajaran berharga dari khotbah ini dihubungkan dengan topik atau tema minggu Injil yang membaharui? Kita mendapatkan beberapa kunci keberhasilan Hizkia. Apa itu? Kunci pertama, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 3. Saudara, meski terhitung masih sangat muda, 25 tahun umur Hizkia, tetapi Hizkia mampu untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau disebut di sini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu berarti bahwa Hizkia mampu menjaga dirinya, menjaga hidupnya, menjaga karakter dan moralitasnya berpadanan dengan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Selalu menjaga dirinya supaya terus kudus dan tidak ternoda dengan hal-hal yang menajiskan hidupnya. Ada 2 kata yang penting direnungkan di sini. Pertama, kata melakukan. Kata melakukan dalam bahasa Ibrani dipakai asah, artinya berusaha sekuat tenaga, to show faithfulness. Banyak yang merintangi, menghalangi kita, yang dalam hal ini Hizkia, untuk melakukan yang baik, yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Tetapi Hizkia tidak mau kalah, tidak mau mundur surut. Dia berusaha menerobos semua tantangan itu sekuat tenaganya supaya dia berhasil. Kata yang kedua yang kita temukan di sini, melakukan yang benar. Kata Ibrani yang dipakai yasar, to be straight. Straight, arti kata-kata ini secara hurufiah agar kena sasaran. Berhasil membuat yang benar itu, berhasil melakukan yang benar itu, yang diinginkan oleh Tuhan itu, meskipun banyak rintangan. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Hizkia, yakni berhasil melakukan yang benar. Apakah ukuran dari yang benar itu? Tentu bagi masing-masing orang ukuran yang benar itu tergantung kepada penilaian seseorang. Yang benar menurut Raja Ahaz berbeda dengan yang benar menurut Hizkia. Dalam ayat ini disebutkan bahwa yang benar itu harus sesuai dengan mata Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Kacamata Tuhanlah yang menjadi ukuran kebenaran. Penilaian Tuhanlah yang menjadi ukuran yang benar. Itu sebabnya sangat sulit sebenarnya melakukan kebenaran ini kalau kita berpegang kepada kebenaran-kebenaran kita. Kebenaran-kebenaran versi manusiawi, versi duniawi.
Melakukan kebenaran di mata Tuhan ini harus lewat berbagai-bagai perjuangan iman, karena selalu akan menghadapi tantangan-tantangan, baik tantangan dari manusia, dari pihak diri kita sendiri, maupun dari luar diri kita sendiri, termasuk gangguan dari kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat itu. Saudara, inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita saat ini. Agar kita bisa berhasil seperti Hizkia, maka kita harus berusaha, berjuang, melakukan yang benar itu di mata Tuhan. Dunia ini menyuguhkan berbagai-bagai kebenaran-kebenaran versi duniawi. Semua kebenaran-kebenaran yang disuguhkan oleh duniawi ini belum tentu sesuai dengan kebenaran kacamata Allah. Iblis juga menawarkan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan pola atau keinginan-keinginan iblis, sehingga banyak di antara kita yang terpancing mengikutinya lewat berbagai-bagai keinginan-keinginan daging, lewat tawaran-tawaran untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang, harta, untuk memuaskan hawa nafsu, untuk melakukan hal-hal yang bersifat emosional dan rencana-rencana jahat dan lain-lain. Itu tawaran daripada dunia ini dan iblis. Nah, disinilah kita harus berjuang untuk melawan serta menolak semua tawaran-tawaran itu. Dan mari kita juga berjuang melaksanakan perbuatan-perbuatan, rencana-rencana, perilaku-perilaku yang benar di mata Tuhan. Semoga kita berhasil melakukannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kunci kedua, mereformasi totalitas kehidupan kita. Ayat 4. Saudara, kunci kedua yang membuat Hizkia berhasil dalam pelayanannya sebagai raja di Yehuda adalah keberaniannya memberangus semua berhala-berhala, sembahan-sembahan kepada dewa-dewi, dan tugu-tugu sembahan kafir sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Saudara, pada ayat 4, dia menjauhkan bukit-bukit penyembahan dan meremukkan tugu-tugu pengorbanan dan menebang habis tiang-tiang berhala serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Mengapa patung ular yang dibuat Musa itu dimusnahkan? Ini karena orang Israel salah memahami tongkat yang dililit ular tembaga buatan Musa dahulu. Salah memahami. Bagi mereka, tongkat yang dililit oleh ular tembaga buatan Musa itu memiliki kekuatan, memberi kesembuhan, sehingga masih banyak yang membakar korban bakaran bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Dan hal ini membuat hati Tuhan pasti menjadi cemburu. Tuhan tidak diperhatikan, justru ular tembaga itu yang dihormati, dipuja-puja oleh mereka. Padahal mulanya iman kepada Allah lah yang memberi kesembuhan bagi orang yang dipatuk ular tatkala memandangnya atas suruhan Allah. Sekarang di zaman sampai Raja Ahaz, mereka menganggap benda itu berkuasa dan dapat menyembuhkan, makanya disembah. Hizkia memegang komitmen pribadinya untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, tanpa kompromi dengan segala bentuk-bentuk penyembahan kepada berhala-berhala dan yang mengganggu kekudusannya. Dia hantam habis, dia berangus habis. Dan ternyata semua usaha dan aksi pembaruan reformasi iman yang diprakarsai oleh Hizkia ini disambut oleh para imam-imam, Lewi, dan masyarakat Yahudi. Mereka mengalami sukacita rohani. Saudara, kita lihat di sini bahwa pemimpin yang benar adalah pemimpin yang mengarahkan semua orang yang dipimpinnya untuk hidup benar di mata Tuhan. Itulah fungsi pemimpin rohani.
Apa yang Hizkia lakukan sungguh-sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Hizkia berhasil mendorong bangsa Israel mau kembali mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan ternak-ternak, hasil peliharaan mereka, hasil jerih payah mereka, penuh dengan sukacita untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Semoga terjadi reformasi dan pembaharuan iman dalam diri warga jemaat kita semuanya saat ini, Bapak Ibu. Inilah hasil pembaharuan keagamaan yang benar-benar itu, yakni ketika kita mau mengeluarkan segala bentuk berhala-berhala dari dalam diri, dari dalam keluarga kita, baik berupa pikiran-pikiran yang masih mempercayai kuasa-kuasa lain di luar Allah, maupun berupa benda-benda yang masih kita percayai, memberi kekuatan-kekuatan fisik lah, kekebalan diri lah, jimat-jimat, atau penjaga daging, penjaga rumah, dan sebagainya. Ketika seorang pemuda masih percaya dan masih mau menggunakan pemanis, dormasi judi untuk mendapatkan wanita pilihannya. Saudara, reformasi iman itu juga nampak terjadi di dalam diri jemaat kita semuanya ketika kita mau bertekad dengan sukacita dan sungguh-sungguh hidup hanya bagi Tuhan saja. Yang kita tunjukkan itu ketika kita mau terpanggil melayani Allah dalam berbagai-bagai hal. Pembaharuan iman membuat kita tidak mau hitung-hitungan untuk Tuhan, Bapak Ibu, untuk gereja, untuk hal-hal yang benar. Tetapi sebaliknya akan penuh sukacita kita memberi yang terbaik dari dalam diri kita buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kunci yang ketiga, mari senantiasa percaya dan bertaut kepada Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Kedua hal inilah yang mengisi hidup Hizkia, yakni percaya dan hati yang bertaut kepada Tuhan. Kata yang dipakai untuk percaya di sini, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani adalah batah, artinya trust. Trust itu berarti percaya dan mempercayakan dirinya. Pemahaman yang mendasar yang terkandung dalam kata ini adalah firmness and solidity. Artinya kesungguhan hati dan iman kepada Tuhan itu sangat solid, tidak tergoyahkan oleh apapun. Itulah arti kata percaya. Kemudian kata kedua, bertaut. Kata Ibrani yang dipakai di sini to turn off, remove, stop. Jadi kalau dikatakan berpaut kepada Tuhan, itu artinya tetap connect, tetap berhubungan, tetap link dengan Tuhan, tidak goyah atau tidak di-remove, dihilangkan hubungan itu, tidak menyimpang, tidak tanggal, tidak lepas, Bapak Ibu. Saudara, inilah sikap Hizkia terhadap Tuhan. Hubungannya begitu kuat, begitu erat, bertaut, dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Saudara, itu sebabnya pada ayat-ayat ini dan seterusnya diterangkan bagaimana Allah memberkati Hizkia selama dalam pemerintahannya. Pada ayat 7 disebutkan, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Berikut ayat 8 dituliskan, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya. Baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu dimusnahkan oleh Hizkia. Saudara, lewat pengalaman Hizkia, sebagaimana dalam khotbah ini, kita diberi jaminan bahwa setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan mempertautkan dirinya kepada Tuhan, maka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sebut diberkati oleh Tuhan di sini, maka itu tidak berarti bahwa hidup ini akan mulus-mulus saja, tanpa ada lagi persoalan-persoalan yang dihadapi. Semua usaha, pekerjaan, dan perjuangan kita akan berhasil, sukses. Enggak selamanya seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Orang yang diberkati oleh Tuhan itu bukan tanpa tantangan.
bukan tanpa pergumulan dan kesulitan, bahkan kadang-kadang tidak berhasil dalam impiannya. Tetapi ketika kita menghadapi berbagai-bagai tantangan itu, kita tidak putus asa, tidak jatuh terjerembab dan mandiri. Kita kuat Bapak Ibu, kita mampu menghadapi satu persatu tantangan hidup itu. Hizkia menghadapi tantangan seru pada ayat-ayat berikutnya. Baca ayat-ayat berikutnya. Tetapi dia tidak putus asa. Penyakitnya sangat merusak hidupnya. Tetapi dia percaya tetap kepada Tuhan. Dia mengandalkan perjuangannya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita bisa merealisasikan seruan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 31 Oktober 2021. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Injil yang membaharui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ingat pada tanggal 31 Oktober, kita selalu memperingati reformasi yang digagas oleh Dr. Martin Luther tanggal 31 Oktober 1517 dengan mengeluarkan 95 tesis yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus saat itu. Tesis tersebut disebarluaskan oleh Martin Luther di berbagai-bagai pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Apa yang dilakukan oleh Martin Luther di tahun 1517 ini persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia dalam khotbah ini. Mereka melakukan berbagai-bagai reformasi total dalam diri gereja. Dengan lahirnya reformasi Luther ini muncullah prinsip sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya karena iman, anugerah, dan kuasa firman Allah kita memperoleh keselamatan. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita menghidupi berita Injil, firman Allah. Hanya dengan kuasa Injil, yakni firman Tuhan itulah, kita bisa memperbaharui, mereformasi diri kita, dan kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, kembali saya mengajak kita semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah Partangyangan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 31 Oktober 2021. Dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1-8 ini, agar kita sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Injil yang memperbaharui. Barita nauli napai baruhon termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Partangyangan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Berkati setiap jemaat yang mendengarkannya. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.